belajar ekonomi? Kan aku anak IPA. Kenapa harus belajar ekonomi? Gak banget ya, ribet. Kenapa sih, Vi? Udah berantem gini sama diri sendiri? Ini loh, kan aku cita-citanya mau jadi dokter nih. Harusnya kan bisanya fokusnya ke biologi, bukan ke ekonomi. Kenapa nih malah ekonomi juga dipelajari? Emang kalau jadi dokter, ekonomi itu nggak penting ya? Kamu tahu nggak sih betapa pentingnya ekonomi? Coba kamu bayangin deh ya. Kamu misalnya penggemar BTS nih. Kamu lihat Jungkook udah ikut member bertahun-tahun, terus Jungkooknya nggak bisa gunain ilmu ekonominya nih. Jungkooknya bangkrut nih, jadi keluar dari membernya. Kamu kecewa nggak jadi ikut dari membernya? Kamu kecewa nggak? Kecewa kan? Makanya penting nggak kalau menurut kamu belajar ekonomi? Jadi apapun profesinya, apapun pekerjaannya, ekonomi itu penting. Makanya kita harus belajar ekonomi bareng-bareng. Coba deh Via amatin di lingkungan sekitar Via, kalau setiap pagi itu ada apa aja? Biasanya sih kayak ada yang jualan bubur, cuanki, terus ada yang berangkat kerja juga. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang mereka lakukan dan apa yang sedang mereka cari nih? Mencari uang. Oke, kalau kata si Via mencari uang, sebenarnya mereka itu sedang melakukan yang namanya kegiatan ekonomi, Via. Nah, kata ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Ada oikos dan ada nomos. Oikos sendiri ini artinya aturan, kalau nomos artinya rumah tangga. Nah, dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dengan cara apa sih? Dengan cara alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan ini tuh berupa apa aja sih? Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, jadi ilmu ekonomi itu apa? Nah, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dengan alat pemuas kebutuhan itu bisa berupa barang dan jasa. Tadi sempat disinggung nih teman-teman, sempat disinggung dengan kata kebutuhan. Nah, setiap orang ini selalu mempunyai kebutuhan nih, berbeda kebutuhannya satu dengan yang lain. Nah, kebutuhan sendiri itu adalah suatu keperluan manusia terhadap barang dan jasa yang bersifat macam-macam nih dan beragam. Untuk memenuhi kebutuhan ini butuh yang namanya alat pemuas, teman-teman. Alat pemuas ini bisa berupa jasa dan barang. Tapi sayangnya barang dan jasa ini jumlahnya itu terbatas dan sering kali langka nih teman-teman. Nah, kelangkaan ini itu yang menjadi masalah perekonomian gitu. Masalah perekonomian itu bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas ini tapi dengan alat pemuas yang kebutuhannya terbatas jumlahnya. Contoh kelangkaan gimana sih? Contohnya gini Via, pada masa pandemi gini yang sedang terkena COVID sangat membutuhkan yang namanya oksigen nih. Tapi yang jualan oksigen ini sedikit, sedangkan mereka butuh yang namanya oksigen. Maka pada saat pandemi gini terjadilah kelangkaan dalam bidang oksigen. Oh, jadi kelangkaan itu tergantung sama kebutuhan ya? Jadi kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan sendiri ini adalah sesuatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini sendiri ada 4 macam loh. Wah, banyak banget. Ada apa aja tuh? Kebutuhan intensitas, kebutuhan waktu, kebutuhan sifat, dan kebutuhan subjek. Nah, kebutuhan intensitas ini ada 3 nih. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer sendiri ini kebutuhan yang paling utama dan sifat ini nggak bisa ditunda-tunda nih. Nah, kalau kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan ini bersifatnya ya cuman pelengkap lah. Kalau kebutuhan tersier ini kebutuhannya muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dan biasanya nih bersifat mewah.
Wah, ternyata kebutuhan juga ada tingkatannya ya. Terus contohnya apa aja? Jadi contohnya gini Via, kebutuhan primer itu kebutuhan makan, kebutuhan minum, tempat tinggal, pakaian, dan paling penting nih pada zaman pandemi kayak ini butuh yang namanya kesehatan. Kalau kebutuhan sekunder ini, Via kalau sekolah pasti butuh kan yang namanya laptop untuk menunjang Via untuk PJJ nih, sama butuh handphone untuk menunjang Via sekolah. Nah, kalau misalnya kebutuhan tersier ini, kebutuhan yang terpenuhi setelah terpenuhi semua. Jadi kebutuhan ini bersifatnya mewah nih. Misalnya kamu mau beli mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya. Gitu, Via. Jadi masalah ekonomi itu nggak cuma kelangkaan dan kebutuhan aja, Via. Tapi ada yang namanya barang dan jasa, sumber daya, pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Ngomong soal kebutuhan ini memerlukan alat yang dapat digunakan untuk memenuhi. Nah, biasanya alat ini tuh berupa barang dan jasa. Barang dan jasa? Barang dan jasa itu apa? Nah, barang itu adalah benda berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya nih, barang ini dibagi menjadi beberapa kelompok nih, Via. Bisa menurut secara perolehannya, bisa kegunaannya, bisa menurut hubungan dengan barang lain, dan yang terakhir nih, barang yang memerlukan proses pembuatannya. Oh, ternyata ada banyaknya jenis-jenis barang. Kalau menurut cara memperolehnya, ada barang apa aja? Nah, kalau barang menurut cara memperolehnya ini ada 3 jenis nih. Barang bebas, barang ekonomi, dan barang ilit. Barang bebas ini barang yang untuk memperolehnya tanpa melalui suatu usaha atau pengorbanan. Lalu kalau misalnya barang ekonomi itu adalah barang yang untuk memperolehnya itu harus melalui suatu usaha nih atau suatu pengorbanan. Lalu yang barang ilit ini barang yang secara alam ini diberikan berlebih nih gitu. Kalau gak salah ingat, tadi ada barang menurut kegunaannya ya? Oh iya, tadi ada tuh. Kalau ini ada 2 nih, ada barang konsumsi dan barang produksi. Kalau barang konsumsi ini barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau barang produksi ini barang yang digunakan dalam proses produksi. Kalau yang berhubungan dengan barang lain ini ada 2, Via. Ada substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi ini barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lainnya. Tapi kalau barang komplementer ini barang yang berfungsi untuk melengkapi barang yang lainnya. Ada barang menurut proses pembuatannya. Itu ada apa aja sih? Kalau barang menurut proses pembuatannya itu ada 3, Via. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah ini barang yang digunakan sebagai bahan baku suatu industri. Kalau bahan setengah jadi ini barang yang sudah melalui proses produksi tapi masih harus diproses lagi nih lebih lanjut. Tapi kalau barang jadi ini barang yang melalui proses produksi lengkap dan siap untuk dikonsumsi. Nah, tadi kan sudah kita bahas nih semua jenis barang. Nah, sekarang kita bahas yang jasa yuk. Nah, jasa sendiri ini benda yang tidak berwujud fisik nih, tapi masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya apa sih? Contohnya jasa dokter, jasa guru, dan jasa supir angkot. Daya yang terbatas ini bisa menjadi penyebab kelangkaan loh. Sumber daya, emang sumber daya itu apa lagi sih? Sumber daya ini itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sumber daya sendiri dibagi menjadi 3 nih. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, dan sumber daya modal. Nah, kalau sumber daya alam ini segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sumber daya manusia. Itu adalah kemampuan yang ada di dalam diri tiap individu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan juga. Ketiga atau yang terakhir itu sumber daya modal, atau yang bisa dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa nih. Aku pernah dengar nih, ada pilihan, skala prioritas, terus ada biaya peluang. Itu semua apa sih? Oh itu, kalau bicara soal pilihan, Via harus menentukan pilihan nih, yang mana kebutuhan yang harus
harus dipenuhi dan mana yang kebutuhan tidak mendesak untuk segera dipenuhi. Prioritas ini Via bisa menentukan kebutuhan apa yang harus Via penuhin. Via juga tahu nih kebutuhan yang mendesak, tidak mendesak, dan kurang mendesak. Nah, biaya peluang itu biaya yang muncul karena membuat suatu pilihan. Contohnya nih Via, pada kamu lulus nanti kuliah, ada 3 nih tawaran perusahaan. Yang pertama perusahaan garment, gajinya itu 3 juta. Lalu yang kedua perusahaan sepatu nih, gajinya 4 juta. Terus tawaran yang ketiga itu dari perbankan, gajinya 5 juta. Terus kamu nih memilih tawaran yang ketiga nih dengan gaji 5 juta. Nah, maka biaya peluangnya itu adalah 4 juta nih. Oke Via, berarti Via udah jelas kan yang namanya konsep ilmu ekonomi. Jadi nanti kita akan bertemu di video selanjutnya.